Pria yang suka makanan manis. Bab 34. Darlene, kenapa kamu ada di sini? Suara yang tidak asing menarik Darlene kembali ke dunia nyata. Membalikkan kepala melihat. Sepasang pria dan wanita yang berjalan ke arahnya, yang memanggil dirinya tentu saja adalah teman baiknya, Jane. Yang satunya lagi tidak perlu dikatakan, tentu adalah Yos. Dia tidak menduga akan bertemu dengan mereka berdua di sini. Semakin tidak menduga, Yos akan menemani Jane ke supermarket. Cukup menusuknya yang pernah mengajak Yos pergi ke supermarket dengannya. Dia hanya terdiam sejenak dan dengan tenang menolak. Setelah itu, tidak ada selanjutnya lagi. Dia tidak pernah mengajak Yos pergi lagi. Cinta sejati benar-benar menakjubkan. Walaupun dalam hati berpikir seperti itu, tapi hati Darlene tetap tidak terkendali dan merasa sakit. Saat menghadapi mereka, dia pun kembali tersenyum. Ya, datang membeli sedikit barang, jawab Jane. Jane masih mengira Darlene sedang melamun. Melihat Darlene menjawabnya, dia pun teringat. Darlene, bukankah hari ini adalah hari Minggu? Sekarang seharusnya toko sangat sibuk kan? Kenapa kamu tidak pergi bekerja? Setelah dia pulang, dia barusan menyadari kalau Darlene adalah orang yang gila bekerja. Demi uang, walaupun dia tidak tahu kenapa Darlene begitu kekurangan uang. Tatapan Yos yang gelap dan bersinar, tubuh yang besar berdiri di sana. Walaupun tidak berbicara, juga seperti sebuah tekanan yang tidak berbentuk. Ditambah dengan tampangnya yang begitu tampan, menarik banyak tatapan orang-orang. Darlene mengerutkan dahi, dengan nada biasa berkata, hari ini aku sedikit tidak nyaman, jadi meminta izin. Mendengar teman baiknya itu sakit, Jane langsung dengan perhatian bertanya, Darlene, apakah kamu baik-baik saja? Setelah itu dia pun mengeluh. Lagian kamu tidak perlu menafkahi keluarga. Kenapa kamu begitu kerja keras? Kalau sakit, kenapa tidak melihat Hendrik datang menemanimu? Pacarmu itu benar-benar tidak perhatian. Hanya sedikit masalah, tidak perlu begitu merepotkan. Lagian, Hendrik barusan pulang dari luar negeri. Pasti sangat sibuk. Darlene tanpa sadar memegang pegangan kereta dorong dengan erat. Melihat seseorang sama sekali tidak ada reaksi. Walaupun hatinya merasa lega, tapi juga merasa sedih. Kenapa dirinya begitu sedih? Bukankah ini adalah reaksi yang normal? Kamu ya, masih saja begitu pengertian, kata Jane dengan tidak setuju menggelengkan kepala. Melihat Darlene tidak menjawab, dia pun memalingkan kepala berkata pada pria di sisinya dengan manja. Yos, cepat bantu aku menasihati Darlene. Kalau dia terus bekerja seperti ini, tubuhnya tidak akan tahan. Yos dengan tatapan yang dalam melihat wanita yang menunduk dan tidak berani melihat dirinya itu. Dengan suara tenang berkata, tubuh adalah milik diri kita sendiri. Kalau sendiri saja tidak bersedia menyayanginya, orang lain juga tidak bisa melakukan apapun. Walaupun ucapanmu memang benar, tapi Darlene bukanlah orang lain. Dia adalah teman terbaikku, kata Jane. Melihat teman baiknya membantu dirinya membantah Yos, Darlene buru-buru berkata,
"Jen, aku sudah selesai membeli barang. Aku pulang dulu. Kalian lanjut saja belanjanya." "Ai, Darlin, kenapa kamu begitu buru-buru pergi?" Jen bukan membantah Yos karena Darlin, tapi karena ingin membuktikan pentingnya dirinya dalam hati Yos. Ini adalah penyakit kebanyakan wanita, ingin membuktikan posisinya di dalam hati pacarnya. Tentu saja dia juga merasa sedikit aneh. Selalu merasa hari ini Darlin sangat tegang, seperti takut ketahuan. Tidak hanya Jen yang merasakan, tapi Yos yang memiliki indera yang tajam juga menyadarinya. Bahkan menyadari detail yang tidak disadari orang lain. Ini juga ada hubungannya dengan pekerjaannya. Pengacara selalu memiliki pemahaman yang lebih tentang gerak-gerik seseorang. Dia menyadari di kereta dorong Darlin ada termos. Melihat bentuknya, sepertinya digunakan untuk anak kecil. Dan juga membeli kue. Dia tidak ingat kalau Darlin suka makanan manis. Dia juga melihat ada buah yang berada di atas sebuah buku. Kalau dia tidak salah lihat, seharusnya adalah buku cerita novel zaman kuno. Novel yang begitu serius, Darlin mana mungkin suka. Keanehan hari ini ditambah dengan telepon semalam. Darlin pasti memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan sepertinya juga sangat takut orang lain mengetahuinya. Dia mungkin ada masalah penting. Yos berkata, mengangkat kaki dan berjalan ke depan. Jen juga tidak banyak berpikir. Hari ini Yos bisa menemaninya datang ke supermarket. Dia sudah mengerahkan kekuatan yang besar. Darlin seharusnya tidak akan keberatan kalau dia menemani Yos dan tidak menemaninya, kan? Sekarang Darlin juga sudah punya pacar. Seharusnya bisa mengerti perasaannya. Darlin bisa dikatakan melarikan diri. Tatapan Yos benar-benar terlalu tajam. Darlin merasa dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Kalau tidak, rahasianya akan segera diketahui. Jadi dia buru-buru untuk melarikan diri. Setelah memutari beberapa rak, Darlin akhirnya berhenti. Menenangkan diri, tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan gugup memeriksa barang yang ada di kereta. Menyadari kue kecil itu berada di tempat yang paling jelas. Wajahnya pun menjadi pucat. Untungnya buku itu berada di bagian paling bawah. Setelah itu dia pun menenangkan diri. Darlin memberitahukan dirinya. Hanya sebuah kue. Yos seharusnya tidak ingat kalau dirinya tidak begitu makan makanan manis. Jadi Yos seharusnya tidak menyadari apa-apa. Darlin juga tidak ada suasana hati membeli barang lain. Dengan menenangkan diri, buru-buru pergi ke kasir dan keluar dari pintu supermarket. Dengan takut ketahuan, melihat ke kiri dan ke kanan, melihat apakah ada Yos atau tidak. Setelah memastikan tidak ada orang, memanggil taksi dan kembali ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Darlin pun menjadi tenang. Mengangkat barang-barang yang dia beli dan kembali ke ruangan. Darlin mengeluarkan kue bentuk kucing bandel dan menaruhnya di hadapan Derek, lalu berkata, "Derek, lihat apa yang ibu bawakan untukmu." "Kue?" Melihat kue kesukaannya, Derek pun menjerit. Ibu bukakan untukmu. Cepat makan." Darlin tahu kalau Yos juga suka makanan manis. Rahasia kalau Yos menyukai makanan manis hanya diketahuinya sendiri. Siapa yang bisa menduga
pria yang selalu begitu serius menyukai makanan manis. Dia juga tanpa sengaja menyadarinya. Saat itu ada karyawan toko yang ulang tahun. Malam hari, saat keluar bermain, setelah membeli kue, akhirnya tidak ada yang makan. Semua orang pun sudah mabuk dan berpisah. Hanya dia yang tidak mabuk. Jadi sekalian membawa pulang kue yang masih belum dibuka itu. Awalnya, dia bermaksud untuk membawakan kue itu untuk mereka pagi harinya. Yos melihat ke arah kue beberapa detik. Darlene tahu kalau pria ini memiliki reaksi berbeda dengan makanan manis. Ternyata, dia tidak salah tebak. Setelah Darlene memotong kue dan menaruhnya di piring, lalu membawakan ke hadapannya. Yos juga sama sekali tidak menolak. Darlene duduk di samping, dengan lembut melihat Derek yang memakan kue. Tatapannya pun menunjukkan rasa sayang. Dia tahu, Derek juga suka makan makanan manis. Tapi walaupun suka, pria itu tidak akan menunjukkannya. Tidak pernah menyentuh kue di hadapan orang lain.